Fabio Quartararo, seorang pembalap Ducati di tim Monster Energy Yamaha, diperkirakan akan menjadi saingan berat Ducati di masa depan. Davide Tardozzi, manajer Ducati, menyatakan ini setelah mengamati kemajuan terus-menerus Quartararo. Quartararo saat ini duduk di puncak peringkat MotoGP 2022 seperti yang diketahui. Pembalap Prancis itu berhasil mengumpulkan 172 poin, meraih 6 podium, dan memenangkan 3 seri balapan. 3 pembalap Ducati mengikutinya saat itu. Ketiga pembalap tersebut adalah Bastianini, Gresini Ducati yang berada di urutan kelima, Johan Sarko, Ducati Pramac yang berada di urutan ketiga, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo yang berada di urutan keempat. Hanya Bagnaia dan Bastianini yang mampu membayar Quartararo dengan rekor 3 kemenangan. Tardozzi mengatakan bahwa Quartararo akan menjadi pesaing yang dipertimbangkan Ducati di masa depan. Dikutip dari Speedweek, Tardozzi menuturkan, "Saya pikir baik Pecco, Francesco Bagnaia, dan pembalap Ducati lainnya telah menunjukkan bahwa mereka sangat kompetitif tahun ini. Kemudian kami memiliki lawan seperti Fabio Quartararo, yang telah menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang juara, tetapi juga seseorang yang tampil secara konsisten. Dia, Quartararo, juga akan menjadi lawan kami di tahun-tahun mendatang. Itu tidak membuatnya lebih mudah," ujarnya. Kemampuan para pebalap Ducati mengejar Quartararo masih sangat dipertanyakan. Masih ada 9 balapan tersisa, jadi tidak menutup kemungkinan ketiga pembalap itu bisa mengejar total poin El Diablo sebelum musim 2022 berakhir. Selain itu, seri MotoGP Inggris 2022 akan menandai kembalinya pertarungan kelas utama di babak kedua, di mana Fabio Quartararo memegang posisi teratas klasemen hingga saat ini, dengan total 6 podium dan 3 kemenangan. Pembalap dari tim Monster Energy Yamaha ini memang menampilkan performa paling bisa diandalkan sejak awal musim. Namun masuknya Quartararo ke seri GP Belanda 2022 membalikan kecenderungan itu sebelum jeda musim panas. El Diablo gagal menyelesaikan balapan yang dipertandingkan di sirkuit Assen, Belanda dengan hasil tidak finish DNF. Meskipun hasil yang tidak menguntungkan, Quartararo mempertahankan keunggulannya di puncak peringkat dengan 172 poin. Alberto Puig, manajer tim Repsol Honda, menyatakan bahwa Honda Racing Corporation (HRC) sangat berharap Marc Marquez segera kembali mengendarai RC213. Pada tes MotoGP awal September di Misano, Italia, mereka fokus pada momen itu. Sejauh yang diketahui, Marquez masih dalam pemulihan cedera lengan kanan atas yang harus menjalani operasi keempat di Mayo Clinic di Minnesota, Amerika Serikat, pada awal Juni lalu. Tulang humerus diputar sepanjang prosedur yang membuatnya cukup rumit, namun semuanya berjalan sesuai rencana. Marquez dipantau oleh dokternya selama 6 minggu sebelum diizinkan kembali ke Madrid, Spanyol, 2 hari setelah prosedur. Pada 14 Juni 2022, para profesional medis menentukan bahwa tulang Marquez terkonsolidasi dengan sangat baik dan menyetujui partisipasinya dalam fisioterapi. Marquez berada di bawah perawatan staf medisnya selama 6 minggu pertama fase fisioterapi. Ini adalah tebakan kapan dia akan diberi izin untuk melanjutkan latihan sepeda motor dan akhirnya balapan. Marquez seharusnya bisa pulih pada awal September menurut HRC. Sebagai catatan, pada 2 hingga 4 September 2022, MotoGP San Marino akan berlangsung di sirkuit Misano. Seluruh pebalap MotoGP akan hadir selama tes pasca balapan, yang akan diadakan pada 5 hingga 6 September 2022, dan akan menjadi sumber masukan utama untuk pembuatan sepeda motor untuk tahun 2023. Dikutip dari Motorsport Total, Puig mengatakan, "Kalau memungkinkan, bakal jadi situasi terbaik jika Marc bisa menjalani tes dengan motor kami pada musim gugur, ketimbang menunggu akhir musim. Tes ini bakal jadi cara terbaik bagi para insinyur untuk memahami arah yang harus kami tuju. Prioritas kami adalah pemulihan yang sepenuhnya pada lengan Marc. Sama sekali tak diragukan lagi bahwa ini adalah hal paling penting," ungkapnya.
Marquez sendiri berkomitmen untuk segera melakukan comeback, namun ia sadar bahwa pemulihan yang panjang akan membutuhkan kesabaran. Dia menambahkan bahwa bahkan jika dia masih bersikeras di trek, dia harus mengubah gaya balap dan pendekatannya ketika dia akhirnya kembali ke kompetisi. Dia sadar bahwa akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk kembali ke level teratas.